Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba bayangin deh, ada sebuah benih kecil yang ditemukan di dalam makam Firaun, dipuja-puja sama tabib kuno, dan sekarang jadi subjek ribuan penelitian ilmiah. Nah, benih ini, yang namanya Nigella sativa atau jintan hitam, ternyata menyimpan banyak banget rahasia pengobatan kuno yang baru sekarang ini kita mulai pahami sepenuhnya. Luar biasa banget ya klaimnya. Kutipan ini tuh bukan cuma pepatah biasa loh, tapi cerminan kepercayaan yang mendalam dari peradaban kuno akan kekuatan benih ini. Tapi, apa ini cuma mitos atau jangan-jangan ada kebenaran ilmiah di baliknya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia wujudnya. Dari bunga biru yang cantik banget sampai jadi biji hitam kecil yang sangat berharga. Selama ribuan tahun, ini jadi andalan pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Kira-kira apa ya yang bikin benih sesederhana ini jadi begitu istimewa? Jawabannya ada di dalam sejarah dan sains. Oke, mari kita telusuri jejak sejarahnya. Apa benar Nigella sativa ini adalah benih untuk segalanya? Kita akan lihat gimana peradaban-peradaban kuno sangat menghormati dan memanfaatkan benih ini. Di berbagai penjuru dunia namanya beda-beda, dan semuanya punya makna yang dalam. Di Timur Tengah namanya Habbatul Barokah, yang artinya benih keberkahan. Di India disebut Kalonji. Nama-nama ini nunjukin betapa dalamnya benih ini menyatu dengan budaya dan tradisi pengobatan global. Sekarang kita coba time travel sedikit ke belakang. Penggunaan Nigella sativa ini bukan tren baru loh. Ini adalah sebuah kisah yang membentang melintasi peradaban-peradaban besar di zaman kuno. Jejak sejarahnya ini benar-benar mengesankan. Mulai dari ditemukannya di makam Firaun Tutankhamun, di mana ia dianggap sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati dan juga dipakai untuk mengatasi masalah pencernaan. Lalu, tabib Yunani kuno, Dioskorides, mencatatnya untuk berbagai keluhan umum. Puncaknya, Ibnu Sina, yang kita kenal sebagai bapak kedokteran modern, mengukuhkannya sebagai rempah obat yang sangat penting. Jadi, ini bukan tren sesaat, melainkan warisan pengetahuan medis yang sudah teruji oleh waktu. Oke, setelah melihat sejarahnya, sekarang kita loncat ke dunia sains. Sebenarnya ada apa sih di dalam benih kecil ini yang bikin dia begitu kuat? Yuk kita zoom in, kita bedah dari tanaman, jadi kekuatan kimianya. Jadi, setiap biji hitam ini tuh kayak pabrik kimia alami. Di dalamnya ada minyak atsiri yang ngasih aroma khas, ada asam lemak esensial yang bagus buat tubuh, dan banyak senyawa aktif lainnya. Tapi, dari semua ini ada satu bintang utama yang jadi pusat perhatian para ilmuwan. Dan inilah dia, kenalan dulu sama timokuinon atau disingkat TEKI. Ini adalah senyawa bioaktif utama, sang protagonis dalam cerita ilmiah kita. Para peneliti percaya kalau sebagian besar manfaat kesehatan dari jintan hitam itu ya datangnya dari molekul ini. Dan ini nih wajah kimianya. Anda bisa lihat ya struktur timokuinon di kiri atas. Molekul inilah yang jadi kunci dari begitu banyak manfaat yang sedang diteliti. Ribuan studi modern sekarang fokus pada gimana struktur unik ini berinteraksi dengan tubuh kita di tingkat sel untuk menghasilkan efek-efek yang luar biasa. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Gimana caranya sains modern
menguji dan memvalidasi apa yang sudah dipercaya oleh kearifan kuno selama berabad-abad. Ternyata, penelitian modern mulai mengkonfirmasi apa yang telah lama diyakini. Mereka menemukan spektrum aktivitas farmakologis yang luar biasa luas, dari melawan mikroba dan meredakan peradangan sampai melindungi organ-organ vital kita seperti hati dan ginjal. Daftar ini seolah-olah jadi validasi ilmiah dari klaim-klaim kuno itu. Coba deh lihat visualisasi ini, keren banget. Efek Nigella sativa yang diteliti itu nggak cuma terbatas di satu area, tapi menyebar ke hampir seluruh sistem utama dalam tubuh kita. Dari pernafasan, pencernaan, sampai ke sistem saraf. Ini menjelaskan kenapa penggunaannya dalam pengobatan tradisional itu bisa begitu beragam. Nah, ini dia nih momen ahanya yang nyambungin masa lalu sama masa kini. Dulu dalam pengobatan tradisional, jintan hitam dipakai untuk masalah kulit. Dan coba tebak, sebuah uji klinis modern menemukan kalau ramuan jintan hitam itu sama efektifnya dengan obat jerawat standar yang banyak dijual sekarang. Ini kan bukti nyata banget bagaimana kearifan kuno divalidasi oleh sains. Poin penting lainnya adalah soal dosis. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya dengan 2 gram bubuk biji Nigella sativa per hari, itu kira-kira setara dengan setengah sendok teh, terbukti bisa bantu ningkatin kontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Ini menunjukkan potensinya sebagai suplemen harian yang praktis. Nah, buat kita-kita yang sering kena alergi, ini kabar bagus banget. Sebuah penelitian menemukan kalau minyak jintan hitam itu secara signifikan bisa mengurangi gejala rinitis alergi, seperti hidung bersumbat dan bersin-bersin. Ini menunjukkan potensinya nggak cuma untuk penyakit kronis, tapi juga untuk keluhan sehari-hari yang umum kita alami. Oke, setelah kita lihat semua potensi yang luar biasa ini, kita juga harus realistis kan? Mari kita lihat gambaran besarnya. Janji yang ditawarkan versus tantangan praktis yang masih ada di depan. Ini pertanyaan utamanya. Dengan semua klaim historis dan bukti ilmiah yang terus bertambah, apa kita bisa menyebutnya sebagai ramuan ajaib? Tabel ini ngasih kita perspektif yang seimbang. Di satu sisi, kita punya janji akan potensi terapeutik yang luar biasa yang didukung oleh sejarah dan bukti ilmiah awal. Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus diatasi. Kandungan kimianya bisa beda-beda tergantung asal tanamannya, kita perlu standarisasi produk, dan yang paling penting, butuh lebih banyak lagi uji klinis skala besar pada manusia. Ini adalah peta jalan bagi para peneliti di masa depan. Jadi, kisah Nigella sativa ini sebenarnya adalah tentang pertemuan antara kearifan kuno dan sains modern. Ia menantang kita untuk memvalidasi secara ilmiah apa yang mungkin sudah diketahui oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Hal ini membuat kita bertanya, kira-kira harta karun apa lagi ya yang masih tersembunyi dalam apotek kuno yang sedang menunggu untuk diungkap oleh sains modern? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.